Ya, dalam konteks globalisasi sekarang ini, perlu juga kita memberikan perhatian terhadap transaksi letter of credit dan transaksi bank garansi. Karena baik letter of credit maupun bank garansi, dalam hal ini standby letter of credit dan demand guarantee, itu adalah merupakan produk perbankan internasional. Jadi tidak hanya terdapat di negara kita, tetapi juga terdapat di seluruh negara di dunia ini. Karenanya pemahaman kita terhadap konsep mengenai letter of credit itu dan konsep-konsep mengenai standby letter of credit dan demand guarantee perlu sama secara internasional karena bahasanya memang bahasa internasional. Namun sebagai catatan khusus untuk kita di Indonesia, akhir-akhir ini muncul suatu permasalahan karena belum terdapatnya konsepsi yang clear, konsepsi yang menyatu, konsepsi yang jelas mengenai bank garansi dan kontra garansi. Di dalam hal ini, untuk penerbitan bank garansi, terdapat sekarang ini di negara kita kolaborasi antara perbankan dan surety company yang dapat berupa perusahaan asuransi umum atau perusahaan penjaminan. Jadi di dalam praktek terdapat sekarang suatu produk baru di negara kita, yaitu menerbitkan bank garansi dengan jaminan kontra garansi. Kontra garansi ini sendiri diterbitkan oleh surety company, yaitu perusahaan asuransi umum atau perusahaan penjaminan tadi. Nah, sebenarnya secara akademis produk dari surety company itu adalah surety bond. Surety bond ini berfungsi sebagai penjaminan. Jadi dengan demikian kontra garansi sebenarnya kurang tepat sebagai produk, tetapi lebih tepat sebagai fungsi dari surety bond. Jadi surety bond yang diterbitkan oleh surety company dijadikan kolateral atau jaminan atau agunan untuk penerbitan bank garansi oleh bank. Nah, namun masih bervariasi pemahaman. Ada yang menganggap kontra garansi itu adalah produk tersendiri dari surety company, tetapi saya berpendapat produk dari surety company itu tetap surety bond. Nah, sementara kontra garansi itu adalah fungsi dari surety bond itu ketika dijadikan sebagai kolateral, sebagai jaminan, sebagai agunan untuk mendapatkan bank garansi. Nah, sehingga menjadi jelas bahwa dalam konteks penjaminan, produk penjaminan bank namanya bank garansi, produk penjaminan surety company namanya surety bond. Dalam kolaborasi bank dan surety company,
surety bond tadi dapat dijadikan kolateral untuk menerbitkan bank garansi. Nah, dengan demikian maka secara sudut pandang produk, surety bond sebagai produk surety company dijadikan kolateral untuk menerbitkan bank garansi yang merupakan produk bank. Maka dengan demikian kiranya dapat dipertimbangkan oleh para pelaku bisnis kita di Indonesia bahwa kontrak garansi itu bukan merupakan suatu produk tetapi fungsi dari surety bond. Untuk surety bond ini sendiri dapat diperlakukan tentunya oleh surety company sebagai produk penjaminan yang berdiri sendiri, sama halnya bank garansi, dan dapat digunakan juga oleh surety company sebagai kolateral ya untuk menerbitkan bank garansi. Nah, ini perlu untuk mendapatkan perhatian kita semua. Kemudian untuk bank garansi sendiri dalam arti luas di Indonesia, kalau kita melihat peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama itu adalah bank garansi dalam arti dependent guarantee atau kita sebut juga penjaminan yang bersifat ikutan. Inilah yang sehari-hari kita kenal dengan garansi bank atau juga bank garansi. Nah, jadi terminologi bank garansi ini ada dua, sebagai konsep dan sebagai produk. Nah, sebagai konsep, bank garansi ini artinya sama dengan jaminan bank, tetapi sebagai produk disebut garansi bank atau bank garansi. Nah, ini yang masuk klasifikasi dependent guarantee, yang artinya bank garansi ini bukan berdiri sendiri, tetapi merupakan ikutan terhadap kontrak dasar atau perikatan pokok yang menjadi dasar penerbitannya. Kemudian bank garansi dalam klasifikasi kedua yang disebut independent guarantee, penjaminan yang independen, penjaminan yang berdiri sendiri terlepas dari kontrak dasar atau perikatan pokoknya. Nah, produk penjaminan yang kedua inilah yang disebut juga jaminan perbankan internasional karena lazim dipergunakan secara global. Produknya berupa standby letter of credit dan demand guarantee. Nah, standby letter of credit ini diatur di dalam ketentuan internasional, demikian juga demand guarantee juga diatur dalam ketentuan internasional. Di Indonesia tentu kita belum memiliki ketentuan domestik untuk standby letter of credit dan demand guarantee ini, maka di dalam praktik perbankan di Indonesia, jika menerbitkan standby letter of credit dan demand guarantee, maka keduanya tunduk pada ketentuan internasional yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce yang berkantor pusat di Paris. Nah, di dalam praktek sekarang ini yang dijadikan surety bond sebagai kolateral tadi adalah untuk penerbitan bank garansi dalam arti dependent guarantee tadi.
Sementara untuk penerbitan standby letter of credit dan demand guarantee belum lazim digunakan surety bond sebagai kontra garansi. Belum lazim berarti belum boleh. Boleh saja, tetapi mungkin ada sedikit tingkat kesulitan yang masih perlu didiskusikan dibanding dengan surety bond sebagai kolateral untuk penerbitan bank garansi.